Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Faisal Khairullah. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan mengulas satu film pendek karya anak bangsa yang juga mendapat predikat juara 3 pada festival dan lomba seni siswa nasional yang berjudul Moral. Selamat pagi anak-anak. Udah siang kali. Ya, Moral. Jadi saya akan mengulas film pendek ini dari sisi etika, filsafat, dan juga komunikasinya. Tentunya film pendek ini tersedia dan dapat kita saksikan di YouTube ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke konteks dari film ini terlebih dahulu. Film pendek berjudul Moral ini mengisahkan tentang konflik yang terjadi antara seorang siswa bernama Damar dengan seorang gurunya sendiri yang bernama Pak Parto. Damar menganggap Pak Parto adalah guru yang otoriter dan ingin selalu dianggap benar. Begitupun kebalikannya, Pak Parto menganggap Damar adalah siswa yang tidak sopan dan juga keras kepala. Saya kesal sekali, Pak. Guru itu harusnya menjadi teladan yang baik, bukan otoriter yang ke anak-anak seperti itu. Mana sini lihat datanya? Ini Pak, Coba kita lihat. Damar Kusno. Pak, sejak kapan nama saya Kusno? Kamu ngelawan aja sih? Menurut saya, adanya film ini bertujuan untuk memberitahu kita bahwa etika itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Simpelnya, etika adalah landasan dasar setiap perilaku manusia yang menyangkut watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Kembali dalam film, Damar, sang tokoh utama, menunjukkan etika yang tidak seharusnya dilakukan di hadapan gurunya, seperti berbicara dengan guru dan kepala sekolah dengan nada tinggi, serta berbicara dengan gurunya tanpa kata sapaan Pak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku dari tokoh utama Damar ini itu salah. Selamat pagi anak-anak. Udah siang kali. Sementara itu dari sisi tokoh kedua yaitu Pak Parto, menurut saya tidak bisa dibilang salah dan tidak bisa dibilang benar juga karena Pak Parto sendiri ini juga berwatak keras dan menganggap bahwa Damar adalah murid yang sifatnya ini tidak bisa diubah. Ditambah tidak ada upaya untuk menasihati Damar dari Pak Partonya dan langsung menyerahkan kasus tersebut ke kepala sekolah. Kalau Bapak bisa jadi contoh yang baik, jadi teladan yang baik, saya bakalan nurut sama Bapak. Saya bakalan menghormatin Bapak. atas dasar apa kamu ngomong gitu? Diatur aja nggak bisa. Sementara itu dari sisi filsafatnya, menurut saya film ini juga mengandung unsur filsafat. Selain cabang keilmuan, jadi simpelnya filsafat itu adalah sikap seseorang yang sadar dan juga matang ketika ia secara cermat mempertimbangkan segala hal dengan mendalam, melihatnya secara menyeluruh, dan memahami hubungan antar berbagai aspek. Tokoh utama Damar di akhir film ini meyakini bahwa kalau saja sejak dulu ia mencari tahu dan memahami mengapa dia begitu dibenci oleh Pak Parto, tentu saja Pak Parto ini tidak akan berlaku keras atau otoriter kepadanya. Sejak peristiwa itu, semua berubah. Pak Parto menjadi orang yang gak se-otoriter dulu, dan aku menjadi orang yang lebih patuh. Kalau bukan karena ini, mungkin sampai sekarang aku adalah anak yang bandel dan begundal. Sementara dari sisi komunikasinya, kita bisa melihat oleh kepala sekolah ini mampu melunakkan hati Damar, walaupun diksi yang dipakai cukup menggairahkan. Menurut saya, yaitu Damar disuruh melawan balik. Hal ini ditunjukkan saat scene kepala sekolah ini menasihati Damar di ruang guru. Saya kesal sekali, Pak. Guru itu harusnya menjadi teladan yang baik, bukan otoriter yang ke anak-anak seperti itu. Sabar nak Damar. Sabarnya seperti apa, Pak? Saya capek dituduh yang gagal seperti itu terus. Berarti
kamu harus melawan balik. Jadi, pelajaran sekaligus kesimpulan yang dapat saya ambil dari film pendek berjudul Moral ini adalah kita harus memperhatikan dan menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu etika kita kepada diri kita pribadi, etika kita kepada sosial, maupun etika yang berkaitan dengan moral diri kita sendiri, seperti yang terkandung dalam film pendek yang saya ulas kali ini sekaligus yang menjadi judul filmnya. Yang kedua, kita harus lebih peka mengapa orang begitu benci kepada kita. Kita harus bisa mencari tahu terlebih dahulu penyebabnya dari dalam diri kita terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita harus menyampaikan komunikasi dengan cara yang tepat. Kita bisa lihat watak keras seperti Damar dan Pak Parto dalam film ini tidak akan akur jika mereka tidak menerapkan komunikasi dengan nada yang rendah seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sabar nak Damar. Sabarnya seperti apa, Pak? Saya capek dituduh yang gagal seperti itu terus. Berarti kamu harus melawan balik. Lawannya seperti apa, Pak? Dihajar gitu. Ya bukan begitu juga. Terus harus gimana lagi, Pak? Berarti kamu itu harus buktikan ke Pak Parto bahwa yang dipikirkan kepada kamu itu salah. Baiklah, Pak. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Pak. Baik, itulah ulasan singkat saya tentang film pendek berjudul Moral. Di akhir video ini saya akan menyampaikan sebuah pantun, yaitu pantunnya adalah minum jamu di atas papan, papannya dipajang Pak Camat. Jika kamu berkata sopan, orang-orang akan hormat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.